Kabar ini, kabar terkabar. Anjay. Pak Egi paten banget di Malaysia. Keren coy. Pakai topi koboi. Kendaraannya warnanya merah. Bukan banteng. Ini kendaraannya keren coy. PW. Mantap bukan? Lo lihat nih fotonya tuh. Wajahnya ceria. Sumringah luar biasa. Gak kelihatan sakit. Aduh, keren banget nih PG emang. Tapi kayaknya kita bertanya-tanya nih ya. Itu cocok apa kagak ya? Topi koboi pakainya mobil. Kudunya pakai topi koboi itu naiknya kuda. Ferrari mungkin ya lebih cocok. Tunggangannya kuda. Tapi ini PW coy. Tapi bagaimanapun ini katanya ini barang mewah, keren, mahal coy. Lah kita mah agak mampu. Beli beras sehari sleter aja udah ribet banget ngaturnya ke sana sini. Tapi mantap nih ya, Egi. Ini foto AI, bukan. Ini bukan foto, ini sebuah video. Cuman gue kasih lihat dulu gambarnya. Keren kan beliau? Kemarin kita tahu tuh beliau itu baru dapat SP3. Ya, alasannya dapat SP3 kemungkinan nih kalau kata relawan dan orang dalamnya Pak Jokowi itu ya alasannya hanya kemanusiaan lah. Lalu diberikanlah SP3 ya kan, ditandatangani lah ya, akhirnya disetujui lah ya. Dan keesokan beberapa hari berikutnya Pak Egy berangkat lah ya ke Malaysia, rencananya akan berobat ya karena beliau memiliki penyakit yang udah parah banget lah ya, kronis bahasanya. Dan itu diungkapkan oleh Ibu Eli Daneti. Gitu. Tapi kalau kita lihat fotonya ini sumringah banget ini. Ini di mana sih? Nah, ini kabar berita ini ya tersebar katanya. Bapak Egy Sujana mengendarai mobil mewah PW. Di mana? Di Malaysia. Kabarnya ini video dari grup mereka, ya enggak. Cuman ya beritanya udah nongol. Bener kagak ini nih? Kejadiannya setelah kemarin tuh mendapatkan SP3 lalu ke Malaysia untuk berencana berobat agar Pak Egy sehat lah ya. Bener kagak ini videonya? Ini ada beritanya gua dapat dari Hersubeno Point, Hersubeno Point. Susah juga ya bacanya. Aduh. Nah ini diberitakan ya ada lalu lalang lah ya bahasanya gitu ya. Kabar bahwasannya tersebar sebuah video Egy Sujana tuh sedang mengendarai kendaraan PW berwarna merah dan wajahnya sangat ceria. Tapi ini nggak tahu nih, ini di Malaysia waktunya kapan kita kagak tahu. Tapi di sini gue akan memberikan sebuah video pandangan beritanya dari Hersubeno Point itu ya. Dan di sini juga ada analisa dari ahli telematika. Siapa itu? Rosuryo. Iya, sepertinya si Roy ini paham lah ya, sangat tahu lah ya. Ya, kita tinggi-tinggiin aja dulu, kan bentar lagi nih. Nah ini ya kabar beritanya nih, lo simak baik-baik ini. Ini bener apa kagak nih video AI atau bukan nih? Dan di mana serta kapan? Ini ada kabar beritanya. Biar kita kagak kena hoak. Ini video beredar bener apa kagak? Nih, kita simak videonya. Let's go, kita play.
Namun sejak kemarin itu beredar sebuah video pendek, terlihat seorang pria memakai topi koboi yang mirip dengan yang dikenakan oleh Egy saat dia berangkat ke Malaysia tuh sedang mengendarai mobil berwarna merah. Mirip ya. Ini mobilnya tuh. Keren bos. Paten. Pak Egy paten. PW. Paten. Egy paten. Facebook, keren siapa? Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Tentu saja ini video yang beredar ini banyak membuat orang terkejut gitu ya. Loh katanya sakit, kenapa kok bisa tiba-tiba nyetir mobil? Tapi banyak juga yang curiga video itu merupakan rekayasa artificial intelligence. Curiga. Tapi soal video Egy ini memang beda dengan foto dia berpelukan dengan Jokowi itu. Jauh. Ya, tadi malam, itu Sabtu malam ya 17 Januari 2026 menjelang tengah malam saya dikirimi analisis video tersebut oleh Roy Suryo. Dan sebagai pakar telematika dia memastikan video itu asli bukan AI. Bahkan kemudian Roy Suryo menjelaskan kapan video itu diambil dan sebagainya. Nah itu tulisannya Roy itu yang saya kira juga menyebar luas di media sosial. Itu dia menulis seperti ini, statement saya soal video Bes menyetir sendiri mobil mewah di SPBU. Hari ini saya banyak sekali mendapatkan japri, pertanyaan-pertanyaan dalam kurung konfirmasi, ini tanda tanya, tentang sebuah video berdurasi sekitar 45 detik yang menggambarkan seseorang mirip Bes. Ini di dalam kurung Bang Egy Sujana menyetir sebuah mobil mewah warna merah di salah satu SPBU. Benarkah orang di video tersebut adalah Bes, lalu kapan dan di mana lokasinya? Secara teknis video tersebut berdurasi 45,40 detik dengan frame rate 29,95 fps frame per second alias standar kamera HP modern, bukan HP jadul dengan total frame sejumlah 1360 frame dan memiliki resolusi 478 x 850 pixel dengan format potret garis miring vertikal dengan kodek H.264 audio monaural garis miring mono. Mudah-mudahan Anda paham ini yang soal teknisnya ya. Saya sendiri nggak terlalu paham, jujur. Saya membacakan ini keterangan dari Roy Suryo. Ini sekaligus menegaskan bahwa video itu dipastikan asli, bukan rekayasa editing digital, apalagi hanya artificial intelligence generated. Sedangkan sosok yang disebut-sebut mirip Bes dalam tanda petik memang bisa dipastikan adalah yang bersangkutan karena justru Bes lah yang mengirimkan sendiri WA WhatsApp ke beberapa rekannya dengan caption, itu mobil saya yang sudah cukup lama dan dipegang oleh keponakan yang Sediki L. Sebagaimana diketahui keponakan Bes disebut-sebut bekerja di salah satu produk telekomunikasi terkenal dalam kurung baca Samsung Malaysia. Soal lokus garis miring lokasi video bisa dipastikan dari nomor polisi mobil mewah Volkswagen dalam kurung VW New Beetle keluaran terbaru warna merah menyala WA 9390 yang menunjukkan nomor polisi Malaysia. Apalagi SPBU-nya menunjukkan ciri-ciri sel Malaysia dengan kanopi merah kuning dengan tepi melengkung dan tiang pompa putih polos tanpa ornamen merah dan tanpa papan harga BBM mencolok sebagaimana ciri khas sel Indonesia. Sementara Tempus dalam garis miring waktu pengambilan video memang belum dipastikan detail tanggal, bulan, apalagi jamnya. Namun secara tipikal kualitas hasil video HP modern, model VW New Beetle dan arsitektur bangunan SPBU serta bangunan sekeliling bisa dipastikan belum lama atau setidak-tidaknya tahun 2026. Paling lama 2025. Kebetulan Malaysia juga ada regulasi untuk melakukan scrap atau penonaktifan kendaraan dengan usia tertentu. Khusus kepada siapa dalam tanda petik pengambil video, jelas terdengar nama Ismu itu dalam tanda petik juga yang disebut oleh Bes di video tersebut di detik ke-35 sembari mengepalkan tangan dan meneriakkan takbir serta bangkit dengan sigap dari posisi duduk sebelumnya dan alhamdulillah Bes tampak sehat walafiat alias sama sekali tidak terlihat kondisinya disebut-sebut menderita kanker usus stadium 4
saat keberangkatan terakhir ke KLIA Kuala Lumpur International Airport maksudnya ya, kemarin Jumat 16 Januari 2026 menggunakan batik Air Malaysia OD / 383 dan harus didorong dan duduk di atas kursi roda. At last but not least, meski demikian saya tetap mendoakan agar Bes tetap sehat dan segera sembuh dari kanker usus stadium 4 tersebut, dan sebaiknya ikuti petunjuk dokter atau RS atau rumah sakit di Penang. Dokter. Ini dia dalam kurung bisa Mount Miriam Cancer Hospital, Gleneagles Hospital, Loh Guan Yi Specialist Center atau Pantai Hospital Penang. Agar sebaiknya tidak menyetir sendiri mobil di luar negeri, apalagi kemarin tampak jelas harus pakai kursi roda dan masih menggunakan SIM Indonesia, meski bisa berlaku terbatas di Malaysia sesuai Domestic Driving License Recognition Agreement. Ini Roy Suryo karena dia juga pernah tinggal di Malaysia, dia tahu yang soal beginian ini. Katanya itu lisensi Recognition Agreement itu, Domestic Driving License Recognition Agreement itu diatur pada tanggal 1 Juni 2025. Kemudian di situ ditulis di bawahnya Dr. KRMT Roy Suryo MKes pemerhati telematika multimedia AI dan OCB Independent. Itu ditulisnya 1 tanggal 17 Januari 2026. Jadi clear ya, itu video asli, cuma kapan terjadinya, apakah hari Jumat atau bahkan Sabtu kemarin setelah Egy tiba di Malaysia. Ya karena memang banyak orang yang terkejut ketika melihat Egy tampak segar bugar, tidak sakit parah seperti digambarkan oleh Eli Danetti, bahkan bisa menyupir mobil sendiri walaupun cuma jarak pendek sih tadi kalau kita lihat ya. Nah itu tadi kata analisa dari Roy Suryo, pakar telematika, kawannya Egy Sujana yang katanya dikhianati. Itu katanya kan videonya asli itu. Tadi dijelasin bener tuh, dibacain Bapak sama Bapak wartawan tadi tuh. Mantap Bang Egy. Cerah mukanya ya, bahagia. Tapi itu nggak diketahuin ya kapan waktunya ya. Roy Suryo mengatakan belum tahu sih waktunya itu kapan ya kan. Kalau dilihat ciri-cirinya sih katanya baru. Barunya kapan kita gak tahu. Apakah setelah mendapatkan SP3 kemarin beliau itu berangkat ke Malaysia untuk berobat atau kapan, itu kagak ada yang tahu. Tapi itu video asli katanya. Dan tadi dijelaskan juga yang ngirim tuh Bang Egy-nya langsung, ya enggak, ke grup WA-nya, di grupnya dia lah gitu bahasanya. Artinya dia bener ya, keren juga Bang Egy. Tapi kita nggak tahu ya, ini kapan waktunya, tadi gue bilang ya, jangan prasangka dulu ya kan. Ya alhamdulillah kalau ngelihat Bang Egy sehat ya kan, terus masih ya bisa nyetir mobil bahagia, mukanya cerah, dan mudah-mudahan akan selalu sehat terus ya. Nah, panjang umur lah bahasanya, penyakitnya dihilangkan. Nah itu kan luar biasa ya kan, kita kudu bahagia yang begitu-begitu. Yeah. Nah itulah ya, misalkan gini ya, ini bukan ceritanya Egy ini ya, ada loh seorang yang udah diponis kronis atau macam-macam, ditambah kronis macam-macam itu, terus ada masalah lagi, wah makin ruwet hidupnya ya. Ketika ada satu masalah yang menurut orang itu berat ya, penyakitnya itu bisa aja hilang loh, bisa aja hilang tuh penyakit nih. Ketika dia hilang, wah langsung cerah dia, bahasanya tuh cerah lah ya, wah, langsung hidup lagi lah, pelangi warna-warni, langit biru, pokoknya cerah lah ya. Ketika satu masalah itu keluar yang membuat bikin ribet banget, yang membuat penyakitnya itu semakin buruk, itu ada kondisi begitu ya. Dan juga ada kondisi ya, ketika yang gua tahu nih ya, pernah beberapa cerita itu bahwasannya ada orang setelah sakit panjang ya, panjang sakitnya, ketika tahu-tahu orang itu sehat untuk beberapa lama lah, misalkan maksimal setahun, kita lihat tuh orangnya sehat, tiba-tiba meninggal. Nah itu namanya AP gitu, gua pernah tahu tuh ya, orang yang sehat tahu-tahu dikembalikan
orang yang sakit tiba-tiba sehat, nggak habis sehat tiba-tiba meninggal. Itu ada kejadian begitu. Walau alam ya, kita kagak tahu ya. Tapi kita doain lah ya, alhamdulillah kalau Bang Egi begitu ya. Ya semoga sehat selalu ya. Dan alhamdulillah SP3-nya dapat bebas, jadi nggak tersangka. Dan insya Allah membawa kesehatan nih agar menjadi lebih baik lagi. Luar biasa. Rame emang nih. Nah, bagaimana menurut pandangan sobat-sobat? Berikan pandangan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.